Sekali lagi selamat sore, shalom. Haleluya. Gimana kabarnya saudara pada sore ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini saudara. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat luar biasa, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan untuk merayakan ulang tahun gereja Sidang Jemaat Allah Filipi yang ke-33. Kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu atas gereja ini. Sungguh Engkau hadir, Engkau berkarya lebih dahsyat lagi Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan Bapa di surga, saat ini kami minta, mari Allah Roh Kudus pimpin kami, urapi kami saat kami memuji menyembah Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan jika Engkau hadir di tempat ini Tuhan, ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Ada kemenangan, ada kelepasan terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hatiku siap ya Tuhan. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan kuasa-Mu besar sampai di awan-awan. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Great light that's been reborn. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love
His love endures forever. Yes, His love endures forever. Yes, His love endures forever. Yes, His love endures forever. Sing praise, 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 sing praise. Forever you are faithful, forever you are strong, forever you are with us, forever and ever. Forever you are faithful, forever you are strong, forever you are with us, forever and ever, forever, forever, forever you are with us, forever, forever you are with us, forever, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menyertai kami. Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami datang Tuhan di tempat ini Bapa. Hanya satu nama yang kami muliakan. Hanya satu nama yang kami tinggikan, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hoyaralabaya sikaralabaya ralabaya shikaralabaya ralabaya se. Horalabaya ralabalabaya shikaralabaya ralabaya ralabaya shikaralabaya ralabaya sa. Hiralaya ralabaya sikaralabaya ralabaya shikaralaboya ralabaya sa. Hoyaralabaya se. Haleluya. Hosikini maya rabaya sikaralaboya maya sharababa. Namamu Tuhan. Namamu Tuhan. Disanjung di tempat ini. Nama Yesus ditinggikan. Nama Yesus diagung-agungkan di tempat ini. Haleluya. Oh, ya ralabo ya se, ya ralabo ya shana ralabo. Ina ralabo ya se. Haleluya.
kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadir-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sangat setia bagi kami Bapa. Terima kasih. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Dan kami bersyukur memiliki Engkau Ya. sebagai Bapa dan Tuhan atas hidup kami. Amin. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Oh ya ralamaya shikara lamaya ralabalabaya sekera lamaya ralamaya. Oh ya ralamaya ralabaya shikara lamaya shikara. Saudara bangkit berdiri saudaraku. Berikan yang terbaik bagi Tuhan pada saat ini. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala Hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Tuhan. Segala kejayaan
umat-umat Tuhan. Tahun kelepasan, tahun-tahun kemenangan, tahun-tahun jawaban doa. Terjadi, terjadi, terjadi dalam nama Yesus. Oh ya rala ya sede bara 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 la ya sande. Oh ya rala ya sede rala ya nama ya sana. Oh ramata ya namo ya sande. Oh ramata ya shana ya nama ya sande. Kirala ya seke de bara ya seke de bara ya shana. Kirala ya seke de ya sana la ya seke la ya sana. Takorele bekete shake la bola ya shina para kontia dia la ya sana. Kuramata sandira la ya shakita ya kure bekete shakata la ko. Tanda kure bekete sandira la kuda ya shana baba. Tahun-tahun kemenangan terjadi, 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 terjadi. Pembebasan, pembebasan, kelepasan terjadi. Terjadi di tempat ini, terjadi atas umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat bagi kami. Shari makura maya shekete bapa bapa maya shadabo. Hanya satu nama yang kami muliakan, hanya satu nama yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified, oh God, I worship. Mari angkat kedua tanganmu, saudara, katakan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified. and magnified, Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. oh God, Ora la baya seke la bola bala 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 baya la baya sande. glorified and magnified, I worship you. Be Glorified and magnified, oh God, I worship you. Haleluya. Haleluya, Allah dahsyat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Berapa banyak? Sorakan haleluya. Haleluya. Dia baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersuka citalah karena Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita.
masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, yang bersyukur. bersorak Bersorak memuji Tuhan karena Dialah sukacitaku. sebab Dia baik. Angkat jempolnya. Tuhan kasih setianya untuk selamanya sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya Sebab Dia baik. Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Yes. Mari nyanyikan pujian bagi Dia, karena Dia teramat baik. Woo. Ku nyanyikan pujian baginya dengan hati yang bersyukur. Rasakan. Rasakan kebaikannya di sepanjang hidup. Iya, Dia baik. Dia baik. Yes. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Yesus Tuhan. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, Terpujilah. Tuhan, terpujilah Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Dia sungguh baik, kasih setianya Yes. selamanya sebab Dia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya Sebab Dia baik. sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selamanya sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Sungguh kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Oh, Kau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sorak kemenangan buat Tuhan kita, karena Dia Allah yang baik. Haleluya. Saya percaya kita semua di tempat ini adalah umat pilihan Allah yang setuju. Boleh sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama kita serukan haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama mari kita semua. Mari kita
Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih lagi memuji Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Lord you are good. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation, we worship you. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Who you are. Lord, you are good. Oh, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Oh, all right. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. You are good. All the All the time. time, All the all the time. You are good. Oh, you are good. All the time, all the time. You are good. You are good, yeah. All the time. You are good all the time. You are good. Here we go. Tuhan itu penopang bagi semua orang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang, sabar, besar kasih cintanya bagi kita semua umatnya. Kebaikan Gusti melilingi aku, sabar di no, esa awan mengi. Ayo rame-rame, gede, sile, pada memuji karena Gusti Yesus. Tuhan itu penopang bagi semua orang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang, sabar, besar kasih cintanya bagi kita semua umatnya. Kebaikan Gusti melilingi aku, sabar di no, esa awan mengi. Ayo rame-rame, gede, sile, pada memuji karena Gusti Yesus. Haleluya. Oh, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Yes, Lord. You are good. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik, saudara. Amin. Siapa yang percaya, lambaikan tanganmu, saudara. Dan sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sangat baik, Tuhan.
sangat luar biasa dalam hidup kami. Inilah hidup kami, inilah hati kami Bapa. Kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Segala kebaikan-Mu Bapa, Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku, oh menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. bersyukur padamu. Oh ya Rabbi ya oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Ya Tuhan, segala kebaikan-Mu. segenap hidupku Segenap hatiku, menyembah-Mu. Yesus, Ya, ku bersyukur padamu. Selamanya
Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang bertakhta di atas penyembahan umat-Mu. Kami menaikkan ucapan syukur, terima kasih segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan. Engkau layak, Engkau sajalah yang layak. Sampaikanlah isi hatimu. Kami ingin Engkau. Kami ingin Engkau yang mengarahkan kami. Engkau saja isi hatimu Tuhan. Sebab Engkaulah kepala gereja. Engkau gembala yang agung. Engkau adalah pemilik atas domba-domba. Engkau mati bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Semua yang diberkati berkata, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah banget. Dan silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa. Ya, kita kasih kesempatan mereka turun dulu. Karena saya harus, luar biasa, meriah sekali. Baik, puji Tuhan, izinkan saya menyambut tamu-tamu kami dari Gereja Sidang Jemaat Allah Filipi Klaten dan sekitarnya. Yang saya hormati Bapak Suryo Widodo STH dari Kemenak Klaten. Saya terhalang lampu Pak, selamat datang. Yang saya hormati Ketua FKG Klaten dan semua pengurus harian dan Ibu. Bapak Pendeta Dr. Midwi Karyanto MPD. Yang saya hormati adalah Ketua PGI Daerah Klaten, Bapak Sugeng Prasetyo MTH. Yang saya hormati Ketua FKG, Ketua FKHT Klaten, Bapak Pendeta Adi Wardoyo STH ada. Ya, yang saya hormati Ketua Garda, Bapak Pendeta Daniel Ngatnu MPD. Yang saya hormati Bapak Ketua API Yogyakarta, Bapak Pendeta Indrianto Sawaldi MTH. Masih banyak. Yang saya hormati Ketua Wilayah 8 Gereja Sidang Jemaat Allah Klaten, Bapak Pendeta Hardi Sulbet STH. Yang saya hormati Ketua API Klaten. Ada enggak ya? Halo Pak, mohon maaf enggak kelihatan dari sini ya. Yang saya hormati Penatua Rustan Purnomo. Terima kasih untuk karangan bunganya. Yang saya hormati Bapak Paul Willy Rindo dan Ibu Dinda, anggota DPRD Klaten. Yang saya hormati Bapak Yosua Bagda SE, apakah beliau ada di sini? Oh, beliau tadi udah janjian dengan saya. Semoga beliau ada di sekitar sini ya. Jadi jangan pulang Bapak Ibu karena banyak sekali door prize-nya. Ya. Pak Yosua Bagdas, selamat malam Bapak. Jadi beliau yang memberikan hadiah sepeda untuk yang beruntung. Mudah-mudahan saya beruntung. Yang saya hormati teman-teman dari Full Gospel dan Love Yogyakarta, Ibu Erna dan teman-teman. Terima kasih juga buat karangan bunga yang dikirim. Pak Tribuwono dan istri, semua teman-teman, Pak Stefan Yuda ada di sini,
teman baik saya Kodomo. Nanti kalau saya sebut semua nanti 1 jam khotbahnya nggak jadi ya. Para pendeta, hamba-hamba Tuhan, ketua panitia yang saya hormati. Ini adalah ulang tahun yang ke-33. Dan waktu saya mempersiapkan diri sungguh saya merasa sesuatu yang wow. 33, saya jadi ingat saya menikahnya umur 33. Di tanggal 23. Lalu peringatan ini adalah 3 tahun setelah pandemi. Di tahun 2023. Lalu saya hubung-hubungkan lagi. Yesus memulai pelayanannya di umur 30 tahun. Leres nggih? Dan 33 plus 2 kali 3 bulan beliau menyelesaikan pelayanannya. Dan mati lalu bangkit pada hari yang ketiga lagi. Dan pas tahun ini adalah tahun ke-30 saya melayani jemaat ini. Jadi angka 3 luar biasa. Jangan pasang nomor togel. Itu bukan nomor togel. Jadi di usia 33 itu bagi seorang perempuan, dulu orang bilangin terlambat menikah. Sudah sedikit pilihan. Tapi tidak ada yang terlambat dalam rencana Tuhan, amin. Dan yang saya hormati adalah Bapak Pendeta Daniel Yohanes, MD, MTH. Apakah beliau ada di sini? Saya sudah mencoba untuk menahan dia tetap di depan. Memang dia nggak bisa selalu duduk manis ya. Mesti dia jalan-jalan ya. Apakah ada di situ ya? Karena kemarin kami baru selesai kongres dan salah seorang sesepuh kami, istri dari almarhum ya Pak Daniel di situ aja sayangku ya. Jadi istri dari almarhum pendeta Cakai Hatu namanya Tante Cuk. Sudah 84 tahun. Waktu saya perkenalkan ini suami saya, beliau memeluk suami saya dan menciumnya cipika-cipiki. Dan beliau katakan begini, saya selalu kalau ada seorang pendeta perempuan yang pelayanannya baik, yang saya lihat adalah suaminya. Suaminya pastilah seorang yang luar biasa. Dia adalah seorang yang cukup rendah hati. Dan saya mengatakan tepat sekali. Beliau adalah partner saya yang luar biasa. Tidak pernah merasa tersaingi dan selalu menaruh saya di depan. Dia selalu support saya. Bolehkah saya minta jemaat tepuk tangan untuk Pak Daniel? Puji Tuhan. Baiklah, di usia 33 tahun seperti saya katakan tidak banyak pilihan. Hari Selasa seperti biasa adalah waktu kencan saya setiap pagi di Menara Doa dengan Bapak saya. Saya tidak akan bertemu dengan orang sebelum bertemu dengan beliau. Saya menghabiskan waktu sepertiga dari hari saya adalah di kaki Tuhan. Dan saya sedang duduk seperti biasanya. Dan roh Tuhan mengajari saya. Beliau mengatakan kepada saya, kamu tidak akan mengatakan apapun yang kamu ingin katakan. Kecuali yang aku ingin kamu katakan. Dan akhirnya saya tahu ini yang Tuhan ingin saya bagikan kepada saudara. Saudara, saya sangat yakin bahwa di masa-masa ini gereja sedang memasuki masa-masa yang sangat berat pada satu sisi, tetapi juga merupakan sebuah peluang yang sangat besar jikalau kita bisa dapat menangkap apa yang menjadi keinginan Tuhan. Selama pandemi gereja-gereja benar-benar tidak bisa beraktivitas secara leluasa, dan pasca pandemi kita semua sudah mempunyai cara yang baru di dalam bergereja, di mana semua orang memilih pendetanya sendiri-sendiri. Do you understand what I mean? Entahkah dia jemaat Filipi, entahkah dia jemaat Canan, mereka akan memilih siapa pendetanya. YouTube. Leres napa mboten? Nggih?
saudara-saudara, kalau saya meminjam istilah injury time, nanti ditayangkan saja. Adalah istilah yang biasa digunakan untuk pertandingan sepak bola. Yaitu ketika juri memberikan menit-menit tambahan. Kalau terjadi sesuatu misalnya cedera pemain sehingga pertandingan itu agak terganggu, maka juri memberikan yang nama injury time. Waktu menit-menit terakhir. Saya yakin bahwa Tuhan tidak perlu memberikan menit tambahan untuk kita. Tuhan selalu bekerja on time, tidak terburu-buru, juga tidak terlambat. Dan entahkah gereja Tuhan siap atau tidak siap, maka surga akan tetap menjalankan agendanya. Say yes. Dan yang saya maksudkan injury time adalah waktu di mana para pemain sepak bola akan all out, akan bertanding habis-habisan, akan giving the best, akan melakukan yang terbaik, mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan, pinjam istilahnya Pak Tribuono. Karena itu adalah waktu hanya untuk menentukan menyesal ataukah bersuka cita. Kalah atau menang. Kalau menang hadiahnya sudah jelas. Kalau kalah seadanya. Dan gereja berada di masa-masa yang sedemikian. Tantangan dari luar, semakin sempitnya ruang gerak bagi gereja. Tidak usah saya cerita panjang lebar. Karena di berbagai tempat banyak, hari-hari ini masih ada gereja orang percaya, orang Kristen. Dan di sini ada anggota dewan dan calon anggota dewan. Izinkan saya menyampaikan pesan ini kepada bapak-bapak yang terhormat. Katakanlah kepada kami, kalau kami tidak boleh beribadah di bumi pertiwi, haruskah kami pindah planet? Amin, saudara-saudara. Saya ingin mengatakan kepada para bapak-bapak terhormat anggota dewan dan ibu anggota dewan. Kami mengirim doa untuk bapak-bapak dan calon-calon anggota dewan. Kami mengirim doa. Kami berharap, saya ingin memberitahukan bahwa yang menjadi pahlawan nasional yang mati berdarah-darah demi kemerdekaan Republik Indonesia juga banyak orang Kristen. Katakan amin. Banyak juga nenek moyang saya. Nenek moyang saya dari yang satunya dari Sulawesi Utara, yang satunya dari Ambon. Jadi ini adalah titipan kami. Tantangan dari dalam juga tidak sedikit. Dengan munculnya nabi-nabi palsu. Yesus sendiri mengatakannya. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, pasti. Tapi celakalah orang yang melakukan penyesatan. Tantangan dari dalam munculnya ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang dengan sengaja atau tidak sengaja melemahkan gereja di dalam misinya dalam pekabaran Injil. Jadi sampai di sini saya menangkap pesan beliau. Pada masa-masa yang kritis, kita harus kembali kepada panggilan utama gereja, yaitu amanat agung. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Pergilah kamu ke seluruh bumi,
Beritakan Injil, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya merasa, bukan cuma merasa, tapi saya yakin gereja Tuhan di zaman ini mirip sekali seperti zaman di mana Yohanes Pembaptis diutus. Di dalam Injil Lukas pasal 2 mencatat tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebetulnya hidupnya tidak lama. Beliau lebih tua 6 bulan dari Tuhan Yesus. Matinya lebih cepat. Tapi Yesus berkata, di antara semua yang pernah lahir dari seorang ibu, pria ini adalah orang paling besar. Say yes. Tapi yang lahir dalam kerajaan Allah jauh lebih besar. Dan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus Kristus. Dan beritanya adalah bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Lukas pasal yang kedua. Bertobatlah. Lalu datanglah orang-orang banyak kepada Yohanes. Dan mereka katakan sebelum dibaptis, mereka katakan, jadi apa yang harus kami lakukan? Dan kemudian Yohanes mengatakan, kalau kamu punya 2 baju, kasihkan 1 kepada orang lain. Kalau kamu punya makanan, kasihkan kepada orang lain. Berbagilah dengan orang lain. Lalu datanglah juga pemungut cukai dan bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dan Yohanes katakan, kamu harus memungut sesuai dengan yang seharusnya. Jangan lebih, artinya jangan korupsi. Lalu datanglah para tentara, polisi, minta dibaptis. Mereka bertanya, apa yang harus saya lakukan? Yohanes katakan, cukupkan dirimu dengan gajimu. Jangan memeras, jangan merampok yang bukan hakmu. Saya kira ini adalah hari-hari di mana orang Kristen sudah lahir baru. Tetapi ada bagian dari diri kita yang harus bertobat. Yaitu ketika kita menjadi sangat egois, mementingkan diri kita sendiri. Kita berkata Tuhan sangat baik, Tuhan sudah memberkati saya luar biasa. Ketika orang mengatakan selamat ya, kau diberkati Tuhan. Dan kemudian mereka kata, oh ini semua adalah Tuhan. Dan sesudah itu mereka diam saja, tidak pernah berpikir tentang pekerjaan Tuhan. Adanya di Jogja, di Klaten gak ada. Halo, saya kira pertobatan kita bukan untuk menerima Yesus lagi. Tapi ada sisi lain dari gereja Tuhan dimanapun, di gereja manapun. Saya kira bapak-bapak pendeta sama dengan saya, kita semua tahu bahwa banyak orang Kristen terlalu nyaman ada di comfort zone mereka. Dan mereka terus berkata, oh Tuhan memberkati saya, Tuhan luar biasa. Setelah itu mereka duduk manis dan tidak merasa ada panggilan, ada tanggung jawab terhadap pekabaran Injil. Nah, saya berdoa malam ini supaya kita semua bertobat. Katakan amin. Kita semua bertobat, amin. 1 oktav di atas, amin. 1 oktav di atas, amin. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Kita harus bertobat. Kenapa kita harus kembali ke Injil? Roma 1 ayat 16 mengatakan, karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Katakan amin. Injil itu kuasa Allah. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu the power of God. Injil itu luar biasa. Kuasa untuk menyelamatkan. Bukan saja menyelamatkan orang dari dosa. Bukan saja menyelamatkan orang dari neraka. Bukan saja menyelamatkan orang dari murka Allah. Tetapi menyelamatkan hidup saudara. Say yes. Saudara membaca kitab Injil dan saudara tahu. Kuasa yang menyelamatkan. Suatu hari Yesus memasuki kota Yeriko.
Lalu ketika seorang pemungut cukai namanya Sakeus lari, dia menyongsong Yesus, tidak kelihatan, dia naik di pohon. Dan kemudian Yesus bilang, turun, aku menumpang di rumahmu. Dan Sakeus di depan orang banyak, murid-murid Tuhan, dia berkata, Tuhan, sekiranya aku pernah nyuri, aku kembalikan separuh. Aku akan kembalikan. Dan aku akan memberikan berapa banyak Pak Beni? 2 kali lipat kalau sudah nyuri. Itu namanya pertobatan. Katakan amin. Pertobatan tanpa buah itu nol. Injil itu kuasa yang menyelamatkan. Seluruh kisah dalam kitab-kitab Injil adalah peristiwa-peristiwa di mana orang-orang hidupnya diubahkan dari kemalangan menjadi keberuntungan, dari kehancuran dipulihkan. Injil itu adalah kuasa Allah yang memulihkan hidup saudara. Pernikahan yang hancur pulih, pekerjaan yang hancur pulih, anak-anak yang hidupnya rusak hancur pulih, usaha yang bangkrut pulih, karier yang mati pulih. Injil itu memulihkan, kuasa yang menyelamatkan. Jadi sebagai gereja kita semua harus konsentrasi untuk Injil. Say yes. Sudah hidup berapa lama? Ingin hidup 1000 tahun lagi? It's okay. Tapi mungkin udah bau tanah. 100 aja bau tanah. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa Injil? Karena Yesus berkata, suatu hari murid-murid bertanya kepada Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut aku. Kami dapat apa? Dan Yesus berkata, barang siapa karena aku dan karena Injil, dengar baik-baik orang percaya gereja Tuhan. Saya harus kasih tahu, kalau engkau menolak untuk hidup demi Injil, kau tidak punya alasan yang cukup kuat untuk tetap hidup. Amin. Tidak cukup kuat untuk tetap hidup. Saya punya teman Pak Stefan, ada enggak? Pak Stefan itu sakitnya luar biasa. Sakitnya, Pak Mur Sugengdalu. Saya tuh nyari-nyari dari tadi, datang kagak ya? Kalau enggak datang aku protes ya. Pak Pendeta Stefan itu sakitnya bolak-balik, sakit aja. Dan sakitnya bukan sakit ringan. Tapi tetap urip saudara. Kenapa? Karena Injil. Karena Injil. Karena Injil. Amin. Tuhan yang memegang tombol on off hidup kita. Amin. Kalau enggak karena Injil kita enggak punya alasan. Please deh, saudara mau ngomong apa? Demi anak. Pak Mit itu anaknya udah gede-gede semua ya Pak ya. Gak begitu kuat kalau kita alasan saya mau hidup demi anak. Terus kalau anak udah gede, udah kawin, terus kita mati gitu. Alasan terkuat kenapa kita masih harus hidup adalah demi Injil Yesus Kristus. Say yes. Barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan ibu bapanya, rumahnya, ladangnya, sanak saudaranya, saudara laki-laki, saudara perempuan, orang itu pada masa kini memperoleh ganti 100 kali lipat. Katakan amin. Gak ada orang yang berbisnis untungnya 100%. Kagak ada kali. Bu, saya mau tanya ibu-ibu yang dari Jogja, kalau rumah makan gitu, restoran, kalau jualan untung berapa persen Bu? Katanya 50%. 50% bagus. Tapi kayaknya gak ada orang bisnis untung 100%. Tapi Yesus berkata, kalau kamu kehilangan sesuatu demi Injil, kamu akan menerima ganti pada masa kini. Katakan masa kini. Bukan di surga. Apapun yang saudara lakukan demi Injil,
itu Tuhan yang baik. Say yes. Gak mau hutang apa-apa. Kalau saudara dan saya bijak, pikirkan ini dalam-dalam. Hubungkan diri saudara dengan Injil. Seorang penginjil terkenal yang baru meninggal di tahun 2018. Dalam usia hampir 100 tahun. Siapa? Dr. Billy Graham. Lahirnya di bulan November tahun 1918 dan meninggalnya di tahun 2018 bulan Februari. Kurang 9 bulan umurnya jadi 100 tahun. Dan beliau itu adalah penasehat para presiden, mulai dari Richard Nixon, Bill Clinton, Barack Obama, sampai Donald Trump. Semua presiden berteman baik dengan beliau. Kenapa hidupnya awet seperti itu, saya tanya? Karena Injil. Katakan amin. Karena Injil. Kalau Bapak Ibu pengen panjang umur, hiduplah demi Injil. Tidak ada alasan lain. Hiduplah demi Injil. Satu hari, para nelayan sedang membasuh jala mereka di pantai. Dan Yesus datang. Yesus melihat para nelayan membasuh jalannya. Lalu Yesus masuk ke salah satu perahu, namanya perahu Simon Petrus. Can you imagine? Mereka sudah mencuci jalannya. Dan tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus naik di perahu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Sudah nggak dapat apa-apa. Sudah dicuci jalannya. Sudah mau pulang tidur. Lalu Yesus naik di perahunya. Dan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke belakang. Harus ngomong apa? Tapi Simon patuh. Yesus khotbah panjang lebar. Dan selesai. Yesus bilang, bertolak ke tempat yang dalam. Sudah sampai di sana, Yesus berkata, tebarkan jalamu di kanan. Petrus bilang, please, sepanjang malam kami sudah kerja. Bukan saja kerja, tapi kerja keras, tapi tidak dapat apa-apa. Perhatikan, tapi karena engkau menyuruh, aku melakukannya juga. Dan tebak apa hasilnya? Jala itu penuh ikan, sampai hampir koyak, sampai teman-temannya datang membantu. Saya menangkap pesan ini, apapun yang saudara keluarkan demi Injil, tenaga, waktu, pikiran, uang saudara, Tuhan tidak pernah merampasi siapapun. Katakan amin. Amin. Tuhan itu tidak miskin untuk diberikan sedekah. Yang perlu bagi kita adalah keberanian iman. Tempat-tempat baru harus dibuka. Tetapi pelayan-pelayan Injil harus makan. Mereka belum sakti, mereka tidak makan kerikil, mereka masih makan nasi. Mereka punya anak-anak yang juga sekolah, sama seperti anak-anak dari Bapak Ibu. Kalau kita peduli, kalau kita tahu kita dipanggil demi Injil. Teman-teman muslim saya tahu, kalau di setiap rezeki yang mereka punyai, ada hak orang miskin, janda, dan anak yatim. Kira-kira orang Kristen ngerti gak sih? Kalau di setiap rupiah yang saudara miliki, ada hak untuk orang miskin, janda, anak yatim. Ada hak untuk pekerjaan Injil. Percaya? Tidak ada amin. Amin. Terus kenapa ditahan? Terus kenapa engkau tahan? Saya bilangin kepada staf saya ini ibarat orang lari. Hati dan pikiran saya udah sampai bermil-mil di depan. Tapi kaki saya kayak terjebak lumpur. Susah bergerak.
Saya berdoa agar Tuhan menggerakkan kita semua yang bisa berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Yang bisa menginjil, bersaksi. Yang gak bisa duit saudara kasihkan. Sokong pekabaran Injil. Dukung pekabaran Injil. Supaya semakin banyak orang diselamatkan. Supaya Yesus hatinya senang. Sudah mau kasih apa buat Tuhan Yesus? Apa yang bikin Tuhan Yesus senang? Jiwa-jiwa. Orang-orang berdosa yang kembali kepada Yesus. Itu yang membuat Yesus senang. Saya kalau ngomong ini enak aja Pak Ketua. Saya nih ngomong tuh enak aja. Saya sudah 30 tahun kerja dengan orang-orang dan mereka hafal saya. Jadi saya tidak ada beban moral, tidak ada kepentingan. Jadi kalau saya ngomong to the point, ya, langsung kepada sasaran. Kalau semua kita ini yang hadir dan berkomitmen sama seperti yang saya katakan, bahwa di setiap dompet saudara, ketinggalan itu adalah berkat orang miskin, anak yatim, janda, dan berkat untuk pekabaran Injil. Dan saudara berkomitmen setiap bulan invest barang siapa karena Yesus dan kerajaannya, kehilangan rumahnya, uangnya, hartanya, sanak saudaranya. Pada masa kini Tuhan ganti seperti Petrus 100 kali lipat. Yes! Sudah percaya? Amin. Hiduplah demi Injil dan Injil akan memelihara hidup saudara. Saya bisa saksikan kepada saudara, banyak di antara saudara yang mengalami mujizat karena Injil. Saya tahu orang yang kena kanker didiagnosa 2 kali kanker. Tetapi ketika dia menerima Yesus, dia berkomitmen kepada Yesus. Dia periksa sampai di Jakarta, rumah sakit, dokter rumah sakit kanker di Jakarta itu. Bersih, dokter bilangin, tinggal satu lagi periksa dengan cara memakai apa itu. Yang bahan, yang kalau kita bilang nuklir. Dia telepon saya, dokter bilang cuma tinggal satu mau pakai nuklir. Saya bilang gak usah, nanti kalau pakai nuklir kamu meledak. Tapi seluruh pemeriksaan membuktikan dia sehat. Saya tahu ada orang di sini yang patah tangannya duduk di situ Pak Bambang. Yang tangannya gak bisa lurus. Dan Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan dia. Tanpa obat. Saya tahu orang yang ada duduk di sini yang tulangnya bengkok 60%. Dan tinggal hari Senin operasi. Lewat doa, hanya lewat telepon. Tulangnya kembali di posisi yang benar. Hiduplah demi Injil. Injil akan memelihara saudara. Yesus Kristus hidup kemarin, hari ini, selama-lamanya. Ia akan memelihara saudara. Tapi saya ingin mari kita beri perhatian khusus untuk Injil. Saudara gak bisa pergi menginjil seperti para pendeta. Tapi uang saudara, please, jangan ditahan. Saudara hanya bersaksi Tuhan baik, Tuhan memberkati saya luar biasa dapat keuntungan ini. Please saudara belum apa-apa sebelum saudara berinvestasi untuk Injil. Enak kan ngomong? Enak. Karena kebenaran. Bu Tri Buwono kemarin bernubuat untuk saya. Beliau itu nggak tahu, sebelumnya saya nggak kasih undangan ke beliau. Memang saya tidak kasih undangan ke banyak pendeta. Karena apa? Tempat pasti nggak muat. Karena kami dari cabang-cabang semuanya datang. Jadi ketua-ketua partai Kristen aja. Ormas Kristen maksud saya. Dan teman-teman baik saya. Dan beliau tidak tahu ketika beliau itu kemudian bernubuat mengatakan bahwa sampaikanlah firman yang aku taruh padamu. Beliau nggak tahu apa-apa. Pada saat saya sedang bergumul bahwa ini bukan pesan yang saya suka sampaikan. Tapi Tuhan ingin saya sampaikan. Beliau katakan sampaikan firman yang Tuhan sudah taruh di dalammu. Dan saya katakan yes, saya chat beliau, saya bilang terima kasih sudah meneguhkan saya. Berapa banyak di antara saudara yang yakin pesan ini berasal dari Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Saudara respon puji Tuhan itu keberuntungan saudara. Kalau tidak juga saya tidak rugi apa-apa. Tapi perhatikan hiduplah demi Injil dan Injil akan menghidupi saudara.